Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, para netizen, subscriber dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga tetap diberi kewilujengan, keberkahan, dan juga semoga saja tetap mendapat manfaat, baik itu manfaat dari tayangan konten-konten Padepokan Gaul dan juga manfaat dari produk-produk Al-Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Dan tak lupa kita sapa dulu para subscriber, para pemerhati dari Padepokan Gaul yang berada di Nusantara, yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Arung Bebek Wong Jawa tetap semangat, dan juga yang ada di Bandung, Lembang, Pangandaran, dan juga yang berada di Medan, Palembang, Kalimantan, IKN itu tetap semangat, dan juga yang berada di Papua dan lain sebagainya. Dan tak lupa kita sapa yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Taiwan, Thailand, Jerman, dan juga yang di Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Semoga saja Anda tetap diberi kesehatan, dan juga semoga saja semakin sering ataupun istiqomah menggunakan produknya, dan nantinya semoga saja manfaatnya semakin dirasakan, semakin tambah nyata. Dan alhamdulillah para pemirsa, kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Kami dari tim Padepokan Gaul mohon izin akan membuat salah satu konten yang berkaitan dengan dunia nyata kami, yaitu kemarin ada salah satu seorang ibu-ibu yang datang ke sini, ke tempat kami di Padepokan Gaul sini. Dia itu mempunyai keluhan, yaitu tentang sebuah penyakit yang dimiliki hanya seorang wanita saja. Dan penyakit itu sering disebut golongan manusia, terutama golongan perempuan ataupun wanita, itu dengan penyakit keputihan. Dan sebenarnya apa sih pemirsa penyakit seperti itu yang menimpa para perempuan? Dan nantinya semoga saja ada solusi yang bisa kita ambil, maupun hikmah dan juga pesan-pesannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan konten malam ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik Mas Nis. Alhamdulillah sehat, baik, tetap semangat. Siap. Dan juga pemirsa, kali ini masih suasana Idul Fitri. Mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu juga dari kami tim Padepokan Gaul, apabila juga banyak kesalahan dari kami. Dan semoga saja ada gaib yang bisa hadir ke sini dan bercerita tentang hal ihwal itu. Begitu pemirsa. Sudah siap Mas? Alhamdulillah siap. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib ataupun energi negatif terkuat yang membuat sakit keputihan yang berada di area kewanitaan, salah satunya yang terkuat yang membuat sakit itu orang yang saya bayangkan ini, salah satunya tarik. Selamat malam. Apa undang aku? Bahasa Indonesia. Wow. Menyesuaikan. Sallallahu Muhammad. Golongan apa kamu yang hadir? Jin. Jin apa Jun? Jin. Junet gak mau Junet. Kamu golongan Jin. Oke. Kamu golongan Jin. Kamu laki-laki apa perempuan ini? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Ciri-cirimu itu gimana sih? Yang gimana ciri-cirinya yang sering dikenali di dunia manusia, sebutkan. Besar. Matanya merah besar. Merah Kakinya besar. panjang. Rambutnya panjang. Oh. Hitam.
merah menyeramkan. Oh, Mbak Kunti. Bukan, Mbak Kunti itu perempuan. Oh iya, maaf, saya salah ucap. Oh, Mas Wowo genderuwo. Benar sekali. Oh, ada genderuwo. Oke. Ada apa manggil saya? Kami yang membuat sakit di area kewanitaan seorang perempuan yang kemarin datang ke sini yang terbaru itu. Ya, Kalau kamu berbohong, tubuhmu terpotong-potong. Apabila kamu mengaku-ngaku, otomatis langsung di dadamu ini. Masuk. Paham kamu itu? paham. Tidak berbohong saya. Saya memang genderuwo. Kamu tahu ini apa? Tahu. Ini bukan apa-apa, ini tak letakkan di sini. Sebagai Kamu itu jaga-jaga. curang sekali. Nah, kenapa kok curang, Mas Wowo? Ya, mainan kamu seperti itu. Iya, mohon maaf. Oh iya, kami yang membuat sakit, kamu genderuwo. Kita juga kan belum perkenalan, men. Oke, men. Ya, Kamu golongan genderuwo, pasti kamu kan ya punya nama apa tidak? pokoknya Siapa namamu? Anda. Oh, Mas Nanda gitu. Ya, Oke, lalu berapa umurmu, Mas Nanda? masih muda. Berapa tahun? Tidak usah saya sebutkan. Nah, kenapa? Masih muda saya pokoknya. Seperti kami nih. Ya, Seperti saya, seumuran berarti kita. ya, Lebih asik dong kalau gitu ngobrolnya. ya. Nggak usah Ya, enak suguhkan deh. dulu ini makanan Oh, saya. maaf. Kamu sukanya apa? Saya Mm-mm. serah. Ya, oke. Semua yang kamu sukai hadir di depanmu Darah. komplit. Yang diizinkan semuanya ada di depanmu. Darahnya kok tidak ada. Berarti itu tidak boleh. Kamu tahu kan resikonya itu? Ya, tahu. Yang diizinkan saja. Masa suguhannya hanya kopi, makanan apa ini? Loh, kan ngopi ya. Buah-buahan. Mm-mm. Ya udah, daripada tidak kamu kasih. Darah itu kan nggak enak, Thomas Nanda. Enak. Kan pahit itu darah. Tidak, emang kamu pernah minum darah? Saya sebagai manusia kan pernah berdarah. Ya, darahnya ya saya sedang sendiri. Saya rasakan itu kan pahit itu sebagai manusia. Saya kan ya memakan sari-sari pati yang ada di dalam darah saja. Oh. Darahnya perempuan itu. Mm-mm. Segar. Apalagi orangnya cantik. Sudah saya anggap pacar sendiri itu. Sudah menganggap pacar kamu. Kamu itu sama teman-teman kamu tidak usah menolong dia. Memangnya kenapa? Ya biar nanti itu kan jadi pacar saya. Wih. Ya nanti jadi pacarmu. Lah kan kamu makhluk gaib, Mas. Dia kan manusianya, tak kasihan dong. Ya tidak apa-apa. Ya kan nanti saya datang di mimpinya. Oh. Kamu ya sering datang di mimpinya sebagai cowok ganteng itu. Tidak hanya saya saja. Nah, lalu siapa? Ya, kemarin-kemarin itu ada Hmm. cincin yang sudah kamu bersihkan. Oh. Tapi saya kemarin pas dia kesini kan saya Kemana? bersembunyi. Saya tidak ikut bersama dia ke sini. Saya tetap di sana. Kamu waktu itu masih di tempat tinggalnya? Ya, di luar rumahnya. Oh, oke. Lalu ini Mas, kamu aslinya itu dari mananya sih kok bisa mengikuti Mbak itu? Saya- Atau Bu itu? Kalau kamu berbohong itu menancap di lehermu loh, terpotong itu lehermu. Saya itu sudah lama disuruh orang untuk mengganggu Oh, disuruh orang. perempuan itu. Oh. Dulu orangnya itu pernah suka sama dia. Tetapi Terus menyuruh orang ya supaya jodohnya terhalang. Oh, Ya, gitu. kan sakit-sakitan itu kan baru awal mula. Malah ketemu kamu. Ya alhamdulillah lah Mas, ketemu kami. Tidak beruntung saya. Tidak apa-apa. Ya. Lalu kamu mengatakan kamu disuruh orang. Yang menyuruh kamu itu manusia biasa atau manusia yang kayak mana? Bagaimana manusia itu? Ya. Sakti kah? Yang Pinter menyuruh kah? saya ya jelas orang sakti. Oh. Mandraguna. Ilmunya sudah banyak.
sering didatangi orang di sekitar situ maupun di luar daerahnya. Hmm. Tapi yang menyuruh orang sakti itu kan ada orang. Oh. Dulu itu pernah suka sama dia. Dia itu cinta ditolak, dukun bertindak, begitu ceritanya. Cinta tertolak, dukun bertindak. Saya malah menguntungkan bagi saya. Lah kok bisa? Sudah orangnya cantik. Saya suka orang cantik-cantik seperti itu. Kamu suka ya cantik-cantik? Lah saya manusia juga suka lah kalau yang cantik, masa kamu saja? Enak saja sih kamu, Mas. Ya udah kamu cari saja perempuan cantik biar seperti saya. Oh gitu. Ya enggak lah, saya belajar dulu. Saya belajar dulu lah. Soal jodoh nanti mungkin. Oke. Lalu Mas, Kan tidak apa-apa buat penyemangat. asik juga kamu ini ya bicara tentang penyemangat. Memangnya kalau tidak ada itu tidak semangat ya? Ya kalau orang-orang di luaran sana, yang saya lihat kalau tidak ada perempuan, pasangan, ya hidupnya gitu-gitu saja. Tidak ada tantangannya. Tidak ada tantangannya. Tantangan yang bagaimana itu? Ya saya kan suka sama orang-orang yang berpasang-pasangan belum halal. Saya lihat kan itu dia pergi ke suatu tempat bersetubuh. Saya kan juga sering melihatnya itu. Ternyata begitu. Kalau ada kesempatan ya saya masuk. Kalau tidak ada, sudah ada cincin di dalam tubuhnya yang melarang saya masuk. Ya saya melihat saja. Oh begitu. Apalagi di sana kan banyak itu tempat-tempat seperti itu. Oke, ya. Kamu boleh makan, minum. Kita kembali berbicara ke kamu lagi ya, ataupun ke penyakitnya dari Mbak yang kemarin datang ke sini. Kamu berarti yang buat sakit dia selain daripada yang kemarin diambil itu. Ya. Dan kamu yang terkuat kah? Tidak. Masih ada yang terkuat? Ya ada. Golongan apa yang terkuat? Please. Nggak bisa. Tapi bukan kiriman itu. Dari mana? Leluhurnya. Leluhur. Tapi dia itu ya belum mengambil apa-apa. Nyuruh-nyuruh saja golongan-golongan cincin kecil yang di dalam tubuhnya. Oh, jadi begitu. Dia itu mengambilnya ya ruh sukmanya itu. Mengambil roh dan sukmanya. Kamu sudah ditawan 2 itu. Oh, kasihan ya ternyata mbaknya. Ya. Tak kasihan saya. Bodoh amat kalau saya. Iya itu kan kamu. Oke, kita berbicara ke pokok koin permasalahannya. Itu kan sakit keputihan. Yang bisa memiliki sakit seperti itu kan seorang perempuan atau seorang wanita. Lah kan sedangkan kamu golongan laki-laki, jin laki-laki, gendruwo. Bagaimana cara membuat kamu sakit keputihan itu? Saya tidak mau menyebutkan, malu saya. Kalau kamu malu tuh bumi terpotong-potong. Ya, kamu harus jujur. Yang utama, gimana saya itu? kan juga mempunyai anak. Ya, sudah di situ juga di dalam tubuhnya. Tapi bukan anak dari hasil perbuatan saya melalui melalui dia. Dari ya gendruwo-gendruwo juga. Saya ajak masuklah ke situ. Oh. Ada juga golongan cincin yang masih fasik di dalam tubuhnya. Ya itu kan ya. Saya kan sering mengeluarkan kotoran di situ, berak di situ. Yang saya suka ya di area itunya. Area perempuannya itu. Ya, terus saya bukan hanya itu saja. Di mana? Saya tuh kecil hatinya. Nah, dari kamu ini kok ya. Untung ya kan saya suka sama dia. Ya terserah saya mau bikin apa itu. Okay. Ya gara-gara dia kesini, saya susah sekali untuk masuk ke tubuhnya lagi. Saya yang nunggu kalau dia keluar rumah, lupa menggunakan apa yang kamu berikan itu ya. Saya masuk lagi, menggodanya lagi, bisik-bisikinnya lagi. Berarti udah, saya lebih perjelas sedikit kalau begitu ya. Ini saya sharingkan ke dunia manusia. Berarti sebuah penyakit di dunia manusia, di dunia perempuan atau wanita itu penyakit keputihan keputihan itu berarti awal mulanya dari golongan kamu, entah itu dari leluhur, entah itu dari kiriman ya. Ya. Yang
banyak masuk ke dalam jasad manusia hingga menguasai daripada area kewanitaannya itu. Ya, benar sekali. Dan setelah itu kamu buang kotoran di situ. Ya, makan juga di situ. Dan kamu iwil-iwil juga di situ. Apa itu bahasa iwil-iwil? Kamu itu loh. Bahasa kamu. Nah kamu itu loh kan ya itu kan area apa kan kamu tahu itu. Ya, benar sekali. Berarti pada intinya seperti itu yang kamu lakukan. Ya. Dan setelah itu terjadilah sebuah penyakit itu, keputihan. Ya. Oh, jadi begitu pemirsa. Lalu setelah penyakit keputihan itu terjadi, kan dia sudah terkena penyakit kan. Setelah itu kamu mendapatkan apa saja saat perempuan itu terkena sakit keputihan itu? Saya itu tidak mengambil apa-apa dari dia. Lalu? Saya cuma menggerogoti ya aliran-aliran saraf yang di situ, aliran-aliran darah yang di situ. Ya saya buang kotoran saya di situ. Ya saya hanya mengambil sari-sari pati tubuhnya saja, yang kecil-kecil saja. Yang penting kan hasrat saya akan terpuaskan. Kamu hasrat. Oke, memang kamu ini jago kalau hasrat ya. Ya apalagi kemarin, sebelum kunti-kuntinya kamu ikutkan muslim kan ya. Saya sering bersetubuh sama kunti-kuntinya. Berarti pada intinya sebenarnya ada sesuatu yang menarik di dalam jasad seorang perempuan. Lalu itu menarik sebuah perhatian dari golongan gaib lain sehingga itu masuk ke dalam jasad manusia. Ya. Yang sangat banyak masuk ke area itu dan kuat dan juga buang kotoran dan menutup daripada sistem saraf kewanitaannya itu. Ya. Oke. Ya. Jin-jin itu ada yang masuk ya karena dia suka, karena dia cantik. Tapi kalau saya kunti-kunti yang kemarin-kemarin itu kan disuruh orang semuanya. Iya, kalau kamu disuruh orang, yang lain itu ada dari kodam leluhurnya kamu mengatakan gitu. Ya. Oh iya, berarti sebenarnya manusia seperti kami ini makhluk yang nyata, Mas. Itu pasti mempunyai sebuah kodam leluhur begitu kalau begitu. Ya punya itu pasti banyak. Lalu cara memutus ikatan daripada sebuah kodam, nah itu kodam leluhur lah, kodam maksiat atau kodam apa, itu gimana? Ya seperti orang itu memakai itu apa itu memakai air zam-zam asma ini. Ya bener ini tidak hanya itu saja. Benda-benda itu juga bisa. Ya tapi kan ya harus bertobat juga. Bertobat secara benar. Kalau tidak bertobat ya dibersihkan ya nanti kembali lagi. Oh, jadi begitu. Ya. Terus kita kembali ke penyakit keputihan lagi. Lalu cara menyembuhkan dari penyakit keputihan itu sendiri itu gimana? Sudah saya sebutkan tadi. Mana? Ya itu. Disemprot itu area itu. Ya. Hanya disemprot pakai air ini. Ya bisa. Kalau kamu bohong itu tidak. pedang itu memotong lehermu loh. Tidak ya, tanah saya tidak terpotong leher saya. Kalau kamu menyesatkan informasi. Ya minum. Berarti dibuat mandi. Cara bisa. Cara menyembuhkannya pemirsa, dibelikan air zam-zam lalu diminumkan dengan tata cara seperti yang diajarkan Mas Kumal. 21 tetes untuk minum, untuk mandi, dan juga untuk nanti disemprotkan juga pada area-area tertentu gitu. Dan apa reaksi dari golongan kamu setelah dia memakai air ini nantinya? Ya banyak yang hancur itu kemarin-kemarin. Banyak yang diikat. Dan juga yang mau dimuslimkan ya dimuslimkan, ada juga itu. Tapi yang tidak mau ya langsung hancur. Dilempar mati ke neraka jahanam. Tapi kalau saya sendiri kan ya saya masih dibantu sama golongan manusia itu yang menyuruhnya. Dikasih tahu supaya keluar dulu ke jasadnya. Ternyata begitu ya. Ya dari dukun itu sendiri yang mengalami reaksi juga. Apa reaksinya? Ya dari dukunnya kan ya ada. Dari golongan cahaya yang mendatanginya. Lalu? Entah itu dari kodam-kodamnya, entah itu dari keilmuannya. Ya itu banyak yang dihancurkan. Dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Banyak juga itu dukun-dukun kemarin yang mengirim dia itu banyak yang mati.
Berarti sebenarnya Mbak itu yang kemarin datang ke sini, datang kemari ya. Itu Ya. banyak juga dikirim dari dukun-dukun ya. Ya banyak. Karena apa? Resiko orang cantik apa gimana sih? Tidak Kalau hanya boleh orangnya dijelaskan. saja, Kenapa? tapi ada yang tidak suka sama orang tuanya, Oh. tidak suka sama kekayaan orang tuanya. Itu kan banyak orang-orang yang tidak suka. Hmm. Ya, sama itu orang tuanya kan juga. Menyombongkan pada orang-orang. Ya orang-orang yang tidak suka sama dia yang mengirim santet. Jadi begitu. Ya. Karena dia orang tuanya menyombongkan juga, membangga-banggakan, entah itu yang dimiliki atau apapun, timbul iri dengki dari orang lain gitu, lalu mengirim sebuah santet gitu. Ya benar sekali. Kalau lebih perjelas lagi ya minum lagi gak apa-apa Mas Nanda atau Mas Wowo. Mas Nanda. Nanda saja. Nanda Wowo bagus kok. Tidak bagus. Itu kan cara kerjamu. Tadi cara kerjamu gimana? Kan kamu belum menjelaskan. Ya seperti itu tadi. Oh iya, maaf. Ya tidak usah saya ulangi lagi. Cara kerjamu. Lalu itu mikir apa? Aja. Saya ini kasihkan ngobrol sama kamu sampai ya lupa. Itu cara kerja kamu seperti itu tadi yang kamu sebutkan. Setelah kamu bekerja, kamu membuang kotoran ya di area itu. Dan setelah golongan kamu dibersihkan lalu sembuh, apakah langsung sembuh? Apa gimana? Ya tidak. Pasti kotoran-kotoran yang di dalam yang masih belum keluar ya itu nantinya akan keluar. Ya kan pelan-pelan. Itu kemarin itu kan ya tadi pagi atau tadi malam juga itu kan kotorannya itu. Kotoran kamu. Sisa-sisa dikeluarkan sama golongan jaya dibantu. Ya tidak bisa instan. Dia saja tidak mau. Seperti kalian-kalian hanya minta tolong saja. Ya pelan-pelan. Iya. Boleh apa minum lagi, makan lagi? Ya. Boleh Mas Nanda. Terus ini Mas Nanda, kamu kan diperintahkan dukun ya. Apakah sudah lama diperintah dukun untuk mengganggu dari si Mbak atau si ibu itu? Sudah lama. Ya sekitar mau 1 tahun. Tapi kan dia tidak mengetahuinya. Malahan dia ke orang-orang di luar jalur kamu. Ya saya aman posisinya. Ya pada intinya dia mencari sesuatu obat dengan versi mereka begitu, ke orang-orang sakti, orang-orang pintar gitu. Ya. Berarti kalau kamu, seperti yang ini saya tanyakan lagi, kalau kamu sudah menguasai jasad manusia dan manusia itu memberobatkan ke tempat yang menurut kami itu orang pintar, itu berarti golongan kamu bukan lari keluar dari jasad. Ya tidak. Loh? Ya kami bekerja sama dengan pasukan-pasukan gaib yang masuk di dalam tubuhnya. Ya kami yang menutup seolah-olah ya apa yang dia kerjakan sudah berhasil. Seperti itu saja. Tapi kan saya beserta pasukan-pasukan saya yang masih sementara saja ya seolah-olah menghilang. Supaya orang itu suka, senang hasil kerja saya ke orang ini berhasil. Seperti itu malah dia kesini. Ya nggak apa-apa kan. Lah, terus ini kamu tadi sempat mengatakan bahwa dari golongan kamu itu menyukai seorang perempuan secara jasad loh. Harusnya kan yang menyukai kan seperti kami ini kan, kami kan punya jasad. Kalau kamu kan tidak punya. Ya kami kan memang goib. Tapi kami kan bisa memenggaruhi jasadnya, bisa menggerakkan jasadnya. Gimana itu? Ya, mudah saja bagi golongan saya. Ya saya kan sukanya mendatangi mimpinya. Bersetubuh melalui mimpinya, membisik-bisiki supaya dia ya nonton orang-orang ganteng. Ya, itu semuanya kan saya yang bekerja semuanya. Nonton orang-orang ganteng. Ya. Orang ganteng kayak siapa? Kayak saya kah? Lah kok ketawa lagi? Tidak. Ganteng lagi. Saya masih kurang ganteng gitu. Jelek.
Lebih jelek kan kamu, hitam matanya Tidak merah. apa-apa. Mm-mm. Penting saya kan bebas. Untung banyak. Ya benar. Untung banyak lagi. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi. Ciri-ciri seseorang manusia, perempuan lah, yang mudah kamu masukin, entah itu kamu buat sakit di dalam bagian jasad tubuhnya, itu seperti apa? Ya kalau untuk saya sendiri, untuk semua Mm-mm. perempuan-perempuan, Mm-mm. kalau saya sendiri ya gampang saja, tidak ada ciri-cirinya. Hmm. Apalagi kalau orang-orang itu ya pikirannya sering kemana-mana, sering melamun, Mm-mm. ya ibadahnya bolong-bolong, itu saya suka. Hmm. Lubang-lubangnya kan banyak itu. Oh. Tempat saya, tempat tinggal saya untuk masuk ke tubuh itu kan lebih gampang. Jadi pada intinya saya perjelas sedikit ini ya. Ciri-ciri manusia yang mudah kamu masuki jasadnya, entah itu perempuan ya. Ini kan contohnya perempuan, berarti dia tidak pernah ibadah ataupun ibadahnya bolong-bolong, itu yang pertama. Dan yang kedua itu tidak pernah berzikir mengingat Allah itu. Ya, Selain itu ada lagi tidak? kalau saya seperti itu mudah saja. Semuanya bisa saya masuki, asal dia lengah saya masuk. Begitu. Ya, Nah misalnya dia sudah menggunakan produk-produk Alusa ini, dari seperti yang kamu sebutkan, air zam-zam ini digunakan terus dan juga menggunakan tasbih ini, gimana nanti yang? Gimana? Ayo coba jawab. tidak berani saya. Ya jawab lah. Iya, tidak berani masuk. Oh. Ya, otomatis itu jasadnya kan dilindungi sama golongan cahaya yang ada di air itu, yang ada di tasbih itu maupun benda-benda itu yang lainnya. Nah, tidak ada yang berani. Ya ada yang berani paling ya yang kekuatannya tinggi-tinggi. Ternyata Kalau begitu. saya sendiri ya tidak berani. Karena dari kamu itu tingkatannya masih belum tinggi ya, Mas Nanda Wowo. Ya, Lalu ini Mas Nanda yang ingin saya tanyakan terakhir sebelum nanti berpisah. Terakhir ini yang ingin saya tanyakan, kamu kan ya sudah membuat sakit seperti itu ya. Itu kan ya sebenarnya sakit normal manusia. Pada intinya sakit-sakit yang dialami manusia sudah medis. ya, Seperti itu. Itu berarti berawal dari gaib semua ya? ya Kalau bisa benar berjelas. sekali. Tidak hanya itu saja, penyakit semuanya. Kalau sudah medis itu ya berarti di dalam tubuhnya manusia itu ya banyak kotoran-kotoran dari gaib. Ya, yang bebas mengeluarkan apa saja di dalam tubuhnya. Oh iya. Ya sama saja. Kalau ada orang memakan makanan yang tidak enak, basi, ya itu saja efeknya kan langsung kesakitan. Ya apalagi gaib yang sudah banyak mengumpulkan kotoran-kotoran di dalam tubuhnya, ya tambah parah lagi. Oh, ternyata begitu, sangat jelas dan terang. Dan jika sudah banyak pasti nanti non medis jadi medis. Ya. Oke, jelas itu berarti. Lalu ini yang saya tanyakan lagi, sudah kamu jawab sebenarnya. Di akhir-akhir ini di dunia manusia, dunia kami, di daerah kami juga sebenarnya itu banyak wabah terjadi sebenarnya, yaitu tentang mata yang sakit mata. Itu apa sejatinya sebenarnya kalau kamu tahu, kamu bisa melihat? Ya ada. Nah, yang waktunya leluhurnya ngambil jatahnya. Dari kodam-kodam mereka sendiri Ya, berarti yang buat entah sakit itu kodam mata itu. keilmuan, kodam dari bacaan-bacaan mantra yang dia baca. Wih. Ya, yang namanya manusia. Mata itu juga banyak golongan iblis-iblis yang di dalam matanya. Apalagi manusia-manusia sekarang. Bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki saja. Kalau melihat lawan jenisnya lebih, wah, ya matanya kan kemana-mana. Itu kan sama saja perbuatan dosanya. Ya itu juga masuk dari golongan-golongan iblis yang masuk dalam matanya. Ternyata begitu. Ya pada intinya mereka dari kodam-kodam mereka bukan ada unsur daripada, ya memang semua terjadi sudah atas kehendak Allah ya. Itu yang pertama. Tapi itu dari serta merta dari mereka sendiri gitu. Ya, Bukan wabah yang diturunkan oleh Allah.
Ya secara itu juga langsung. ada. Hmm. Untuk memperingatkan manusia-manusia sekitar sini saja, banyak sana-sana juga ada. Lalu Kan wabah itu kan berbeda-beda di setiap daerah. mm-mm. Kalau wabah yang kemarin itu kan menyeluruh seluruh dunia. Iya, pada akhirnya seperti itu. Lalu cara penyembuhannya nanti gimana? Yang Ya, kalau dia sudah mengetahui pembicaraan kita, ya menggunakan saja air atau apa itu. air zam-zam ada intinya. Ya. Yang kami punya kan ya dari guru kami. Kalau hanya air misal zam-zam sakit ini. mata, ya disemprotkan saja ke matanya. Hmm. Kalau sakit perut, ya diminum, diusap-usapkan saja ke perutnya. Yang lainnya juga sama caranya. Ya, di area kewanitaan tadi juga. Ya, disemprotkan ke area kewanitaannya juga. ya. Nanti dia geli gimana? Ya itu terserah dia kalau geli, bukan urusan saya. Oke. Itu kan barang-barangnya dia. Nah kan saya tanya, kan nggak tahu, saya kan laki-laki saya. Oke, makasih banyak Mas Nanda. Kami ingin, oh ya ada pilihan buat kami ini, kamu mau tidak ikut muslim seperti yang lainnya? Ya mau saya. Kamu bisa melihat itu yang lainnya. Ya mau saya. Yang membuat sakit itu tolong dikumpulkan semua pasukanmu yang berada di area tertentu itu. Jika ada yang tersisa, entah itu dari iblisnya iblis leluhur maupun iblis yang dikirim dan lainnya, semuanya terikat terkunci. Semuanya dalam tubuhnya maupun di luar tubuhnya, yang ada di dalam rumah maupun di luar rumahnya, sekitar halaman rumah, semuanya pasukan-pasukan saya maupun jin-jin yang mau masuk, semuanya yang berada di saat itu yang buat sakit-sakit langsung dilemparkan neraka jahanam saja. Mati semuanya langsung dibersihkan. Awalnya mampu mengembalikan dan membentengi, membersihkan semuanya. Fatihah. Gimana, udah ikut semua bersih area itu? Kalau kamu bohong tahu resikonya loh. Iya tahu. Sudah, ikuti kata-kataku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu Muhammad. ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan semakin dalam masuk ke dalam semakin dalam, semakin sejuk, damai dirasakan semua itu. Syariat Islam komit semuanya beserta syahadat istighfar selawat masuk semua. Dan seluruh dalam beliau yang diizinkan yang boleh diamalkan dan beserta agama pirantinya semuanya masuk. Jadi fresh dan kesenaman tertutup yang bisa melihatnya pasien beliau sampai tolong yang kamu ambil kembalikan semua tuh ke jasadnya, kotor rambut dibersihkan. Yang kamu buat sakit itu tolong disembuhkan juga total. Semuanya. Semua yang saya rusak, jaringan-jaringan tubuhnya, cincang yang ini mana semuanya kembali sembuh. Sembuh semuanya kembali normal seperti sedia kala semana fungsinya. Semua kotoran-kotoran saya yang masih tertinggal beserta kerajaan-kerajaannya semuanya sini semuanya bersih total. Alhamdulillah. Dukun dan orang yang meminta tolong dukun, semuanya mereka yang membantu dukun itu dari kota-kota mereka, dari kota Melman, kota-kota lainnya, semuanya langsung terkunci, tidak bisa digunakan lagi. Semuanya dicabut.
mereka semuanya kosong, tidak bisa dibantu apapun. Nah itu membentengi ataupun yang lainnya, seluruh nikmatnya juga dicabut. Mahfud. Jasad mereka beserta roh mereka dari dukun dan orang yang minta tolong dukun semuanya dihajar dengan jurus kemlang jagat tanding ratus ini penyerang semua. Ya, gimana jasad dukun itu beserta orang yang minta tolong dukun? Ya, sudah ada yang tepar. Itu ya. Pelan-pelan akan diajar iblis-iblis yang dalam tubuhnya. Ya, katamu dan dukun itu sudah terlepas. Sudah otomatis. Ya, sekarang kan berjuang ya. Ya, Berjuang di luar. Terima kasih banyak Mas Nanda. Sebelum kamu keluar, nanti ada tugas dengan izin beliau. Kamu mengajar dukun-dukun serta yang minta tolong dukun itu yang pernah kamu bantu. Paham? ya paham. Yang membuat sakit itu dukun-dukunnya Mbak itu diajar semua, baru kamu nanti diarahkan oleh golongan saya. Ya, saya siap. Oke, sebelum berpisah, tolong kotoranmu yang ada di tempat ini, di zat mediator teman saya ini dan di jasad-jasad kami semua, tolong dibersihkan dulu semuanya. Sudah semua. Terima kasih banyak. Ya, Jadi balabatnya. terima kasih banyak. Ya sama-sama. Monggo silakan Mas, lanjutkan tugasnya Ya di udah. luar. Istiqomah ya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak sopan. Iya tidak apa-apa. Saya juga mohon maaf. Ya, Saya orangnya begini, cuawaan. ya saya pamit dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mas. Alhamdulillah pemirsa, seperti tadi dialog kami, semoga saja ada kepahaman dari kami maupun para pemirsa, dan juga alhamdulillah juga tadi sudah ada solusinya dan semoga saja bisa dijalankan. Seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dari kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.